Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Edrin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai security. Yang pertama adalah pengertian security. Security atau keamanan secara umum adalah serangkaian langkah-langkah untuk menjamin privasi, integritas, dan ketersediaan sumber daya seperti objek, database, server, proses, saluran, dan lainnya yang melibatkan perlindungan benda dan mengamankan proses dan saluran komunikasi. Tujuan utamanya adalah untuk membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk pemakai yang memiliki akses. Fungsi security. Yang pertama, melindungi data dari kebocoran, yaitu pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Yang kedua, pengubahan atau tampering, yaitu pengubahan informasi yang tidak legal. Yang ketiga, perusakan atau vandalisme, yaitu gangguan operasi sistem tertentu, misalnya si pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun. Penyerangan pada sistem terdistribusi. Yang pertama, penyerangan pasif, hanya mengamati komunikasi atau data. Yang kedua, penyerangan aktif, secara aktif memodifikasi komunikasi atau data, pemalsuan atau pengubahan. Penyerangan juga sering terjadi pada transaksi elektronik. Maka dari itu, keamanan sangat dibutuhkan untuk banyak transaksi seperti e-commerce, banking, dan email. Transaksi elektronik dapat aman jika dilindungi dengan kebijakan dan mekanisme keamanan. Misalnya, pembeli harus dilindungi terhadap penyikapan kode kredit number selama pengiriman, dan juga terhadap penjual yang tidak bersedia mengirim barang setelah menerima pembayaran. Vendor harus mendapatkan pembayaran sebelum barang dikirim, sehingga perlu dapat memvalidasi calon pembeli sebelum member mereka hak akses. Metode penyerangan yang pertama adalah eavesdropping, yaitu mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Yang kedua, masquerading, yaitu mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin mereka. Yang ketiga, message tampering, yaitu mencegat atau mencangkup pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Yang keempat adalah replying, yaitu menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Teknik keamanan yang pertama adalah enkripsi. Enkripsi adalah proses pengkodean pesan untuk menyembunyikan isi. Algoritma enkripsi modern menggunakan kunci atau key. Kunci kriptografi adalah parameter yang digunakan dalam algoritma enkripsi, di mana hasil enkripsi tidak dapat dideskripsikan jika tanpa kunci yang sesuai. Ada dua tipe algoritma enkripsi. Yang pertama, shared secret key. Pengirim dan penerima harus berbagi kunci dan tidak diberikan kepada orang lain. Yang kedua, ada public atau private key pair. Pengirim pesan menggunakan public key atau kunci yang dipublikasikan ke penerima untuk mengekrip pesan. Penerima menggunakan private key yang cocok untuk mendeskripsikan pesan. Kedua, autentikasi. Autentikasi untuk meyakinkan bahwa seseorang itu benar dia adanya. Tujuan autentikasi meyakinkan sebuah layanan hanya digunakan oleh orang-orang yang berhak. Contohnya, autentikasi dengan SIM atau KTP untuk membuktikan kebenaran si pembawa. 3. Tanda tangan digital. 1. Fungsi yang mirip dengan tanda tangan biasa. 2. Menjaga autentikasi atau keaslian. 3. Menjaga integritas informasi. 4. Memberikan layanan non-repudiation atau klaim yang tidak benar. Perancangan sistem yang aman. Yang pertama, bertujuan mencegah seluruh serangan yang tidak diketahui akan datang. 1. Rancangan mengikuti standar yang ada. 2. Mendominkan validasi melawan ancaman yang ada. 3. Audit terhadap kegagalan yang terdeteksi. Ada keseimbangan antara biaya terhadap serangan yang ada. Beberapa rancangan sistem yang buruk. Yang pertama, antar muka dibuka. Kedua, jaringan tidak aman. 3. Membatasi waktu dan ruang lingkup setiap kunci rahasia. Keempat, algoritma dan kode program tersedia bagi penyerang. 5. Penyerang memiliki akses ke sumber. 6. Meminimalkan komputer yang menjadi inti implementasi sistem. Kebijakan dan mekanisme. 1. Pada keamanan fisik akan menggunakan kebijakan atau layanan keamanan.
Yang pertama, aturan yang mengatur pengaksesan ataupun berbagi sumber yang tersedia. 2. Menyangkut apa saja yang diterapkan. Yang keempat, contoh kebijakan untuk suatu dokumen. Hanya sekelompok pegawai yang diperbolehkan untuk mengakses. Mekanisme keamanan. Yang pertama, kebijakan dapat dijalankan dengan bantuan mekanisme keamanan. Yang kedua, menyangkut bagaimana penerapannya. Ketiga, contoh. Mengakses dokumen dikontrol dengan distribusi yang terbatas dan tersembunyi. Dasar mekanisme keamanan yang dibangun. 1. Enkripsi. Digunakan untuk menyediakan kerahasiaan dan menyediakan authentication dan perlindungan integritas. Kedua, digital signature. Digunakan untuk menyediakan authentication, perlindungan integritas, dan non-repudiation. Yang ketiga ada algoritma checksum atau HAS. Digunakan untuk menyediakan perlindungan integritas dan dapat menyediakan authentication. Sekian penjelasan saya mengenai security. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.